Udah mulai ya? Kirain belum. Oke, nah jadi untuk Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi semuanya, selamat menjalankan aktivitas dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa ya. Dari tadi beres-beres dulu ya. Beres-beres ini posisi yang enak gimana teman-teman? Oke, nah jadi untuk Bapak Ibu sedikit bercerita tentang masalah Pinetwork ya. Mungkin teman-teman kita di luaran sana ya, para YouTuber juga mungkin yang selalu mengedukasi untuk Pinetwork ini, kemudian juga banyak banget ya kasih semangat kita para pioneer, tentunya banyak banget ya motivasi-motivasi mereka yang mereka berikan kepada para pioneer semua. Nah, tetapi mungkin berita yang selalu kita dapatkan di media sosial itu selalu yang berbau-bau manis ya, teman-teman ya. Justru mungkin di balik berita-berita tersebut tentang berita-berita apapun itu ya, terutama untuk masalah harga Pi yang katanya akan menyentuh di angka 330 USD per token ataupun koinnya gitu ya, Pi network gitu teman-teman. Ya, satu Pi katanya harganya 300, ada juga yang menyebutkan 500, ada juga mungkin yang menyebutkan hingga 1000. Bahkan ada juga mungkin berita yang menggambarkan ya nanti ketika memang sudah listing untuk 5 koin Pi itu bisa dibarter dengan satu unit mobil seperti itu teman-teman ya, itu nggak ada yang salah, semuanya pun benar. Nah tetapi mungkin di balik berita-berita yang heboh dan menggemparkan tentunya juga yang bikin kita semangat selalu, ternyata di balik itu semua, teman-teman tahu nggak sih tentang perasaan kita sebagai orang-orang yang mengajak, terutama mungkin orang-orang terdekat ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang serupa dengan saya. Nah, tanpa dipungkiri buat teman-teman semua, itu ada saja mungkin ya untuk member kita ataupun referral kita banyak banget yang nanya tentang P-Network ya. Hmm. Bang, sebenarnya untuk P-Network itu kapan cairnya gitu kan ya. Bang, untuk P-Network kapan KYC-nya? Kemudian, Bang, kapan sih bisa di withdraw-nya? Nah, Bang, berapa harganya? Kemudian, Bang, siapa yang mau bayarnya? Gitu kan ya. Yang mau bayarnya siapa katanya? Cuma nambang-nambang gitu doang, masa iya jadi duit gitu kan ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu selalu didengar teman-teman ya sama kita. Nah, sehingga mungkin kita jelaskan kembali, pokoknya secara perlahan kita jelaskan gimana supaya mereka itu mengerti ya tentang P-Network, kita edukasi. Jadi P-Network itu apa? Misalkan cryptocurrency itu apa? Kemudian blockchain itu apa? Kemudian juga mungkin ya yang lain-lain lah mungkin kita edukasi sehingga mereka sedikit demi sedikit mengerti, dan tentunya mereka itu pun ya mencoba untuk istiqomah mengklik tanda like pink petirnya alias menambang setiap hari tanpa absen ya. Yang tadinya tidak mau menjadi mau dan kemudian mau kita edukasi menjadi semangat. Nah, tetapi teman-teman semua di tengah-tengah jalan ya, di tengah-tengah jalan ternyata banyak juga teman-teman kita yang berhenti mendadak ya, sehingga mereka sudah vakum alias sudah tidak mengklik tanda like pink petirnya. Ada apa? Ada apa gerangan? Kita pun nggak tahu teman-teman ya. Oke, nah jadi sebisa mungkin kita edukasi untuk referral kita bahwasanya untuk P-Network ini merupakan salah satu kayak token lah, inilah semua sudah kita jelaskan sehingga mungkin berujung ya kevakuman alias berhenti untuk menambang ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa paksakan kembali ataupun tidak bisa memaksa kehendak mereka untuk melanjutkan menambang mereka ya teman-teman. Nah jadi perasaan hal yang sama ya, apakah teman-teman ada juga yang ngerasain seperti itu? Kira-kira kalau ada berarti senasib ya, sama teman-teman. Nah mungkin banyak juga
yang ngomong. Jadi teman-teman yang saya amati ini ada 3 tipe orang teman-teman ya. Ada 3 tipe orang. Yang pertama itu orang yang ketika memang kita ajak, mereka itu selalu berpikiran negatif. Itu yang pertama. Kemudian dia selalu mencari kesalahan. Kemudian tidak mau untuk mencari informasi. Itu tipe orang yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman itu mengajak ya, kemudian dia itu menunggu bukti ya. Setelah menunggu bukti, dia baru ikut. Itu tipe orang yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga itu orang-orang yang kita edukasi, kemudian mereka langsung ikut. Bahkan setelah ikut mereka pun tidak minta bantuan kita lagi, tetapi dia itu mencari informasi sendiri. Nah, itulah yang saya dapatkan ya teman-teman ya selama ini. Dan kemudian tentunya untuk orang yang tipe 3 ini teman-teman dipertahankan ya, dipertahankan sampai garis finish. Ya, tentunya semua telah kita jawab untuk semua-muanya tentang masalah kapan withdraw, kemudian juga untuk masalah kapan pencairannya, kemudian juga siapa yang bayar gitu kan ya. Semuanya kita udah edukasi ya. Banyak banget mungkin di luaran sana yang ngomong ya, ya siapa sih yang mau bayar untuk Pi Network ini? Kemudian kapan sih bisa cairnya juga? Itu mungkin yang selalu diungkap-ungkap mereka. Tapi hingga saat ini ya realitanya ya nihil gitu, nggak ada sama sekali, tidak bisa cair sama sekali teman-teman. Mungkin itu yang saya rasakan saat ini. Banyak banget referral saya yang off ya. Jadi totalnya ada 170-an, tetapi yang aktif itu sisa 30 lagi. Ya, sisa 30 lagi yang masih nambang. Sisanya berarti off. Oke, nah jadi kita ini nggak perlu untuk fokus mikirin mereka, teman-teman ya. Nggak usah fokus mikirin mereka yang sekiranya itu ya nggak bisa dipertahankan. Ya udahlah, kita jalankan sendiri aja, nggak apa-apa gitu kan ya. Dan kemudian tentunya buat teman-teman semua, teman-teman kalau misalkan mengetahui koin-koin matching, kemudian juga mengenai project maupun proyek di video sebelumnya, saya pun ngebahas tentang project maupun proyek. Tentunya dalam salah satu project maupun proyek ada yang berhasil dan tentunya gagal juga teman-teman ya. Nah, jadi untuk keberhasilan itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada para anggotanya, termasuk para ekosistem tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara untuk ekosistem, kita lihat dulu dari jaringan si Painetok ini ya. Maksudnya jaringan itu berarti orang-orang yang di dalamnya, apakah aktif atau enggak ya. Nah, jadi untuk Pinetok ini merupakan salah satu ekosistem yang terkuat, kemudian juga tentunya terbesar saat ini teman-teman. Ini pun mengalahkan mungkin kripto-kripto sebelumnya karena mungkin antusiasme masyarakat di seluruh negara apalagi China teman-teman ya. Ya udah kepala 4, kepala 6, kepala 7, mereka pun selalu semangat untuk mengklik tanda liking-nya. Alasan mereka untuk siapa koin ini yaitu untuk anak cucu cicitnya gitu kan ya. Oke, nah jadi antusiasme itu dari seluruh masyarakat di seluruh negara. Masa iya sih proyek Pinetok ini gagal? Kemudian kan untuk developernya pun jelas ya, Nicholas Kokalis, kemudian juga Cheng Diovan, itu jelas teman-teman. Nah, kemudian riwayat hidupnya pun jelas, kemudian media sosialnya aktif, dan tentunya komunitas ini terbesar saat ini, penambang sudah sampai puluhan juta-juta gitu. Ya, kalau misalkan proyek ini gagal, ya tentunya nggak mungkin ya, nggak mungkin karena proyek ini merupakan salah satu proyek yang sekiranya bagus ya. Kita bisa lihat untuk di ekosistem alias kita lihat dulu ya untuk di apa ya, kayak jaringannya gitu. Pokoknya pertahankan buat teman-teman semua. Mungkin kembali lagi yang tadi ya, banyak banget yang ngobrolin katanya Pinetok ini scam dan lain-lain. Kalau yang seperti itu teman-teman udah abaikan aja ya, abaikan. Intinya buat teman-teman semua fokus klik tanda petir, kemudian hasil akhir biar Tuhan yang menentukannya. Hari ini tugas kita adalah berdoa,
kemudian usaha, setelah usaha tentunya ya kita tunggu hasil akhirnya ya, tinggal tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Ya, nggak usah repot-repot. Toh katanya ini merugikan kita, katanya gitu ya. Kemudian katanya nipu kita, Pinetok ini nipu katanya. Yang pertama saya mau tanya, kalau misalkan Pinetok ini nipu, yang pertama apa yang ditipu? Ya, apa yang ditipu? Secara finansial kita tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, ada juga yang ngomong tentang masalah P-network, tentunya hanya menghabiskan waktu saja, mengklik tanda petir. Apa sebenarnya yang dihabiskan waktu? Kita cuma buka aplikasi, kemudian kita klik lightingnya, nggak butuh waktu 1 menit kok, cuma 1 kali klik setiap hari. Nah, itu pun teman-teman semua, apakah aplikasi ini menghabiskan kuota? Enggak juga, ya, enggak menghabiskan kuota. Enggak, teman-teman ya, ini tidak menghabiskan kuota. Adapun untuk si P-network ini, ada aplikasi P-network ataukah tidak ada aplikasi P-network, tetap saja ya yang namanya kuota kita beli untuk kebutuhan paket data kita. Ya, baik itu mungkin untuk Messenger, kemudian juga baik itu mungkin untuk WhatsApp, Telegram, Instagram, ya, Twitter, ataukah mungkin yang lain-lain, tetap saja teman-teman ya. Ada aplikasi P-network atau tidak adanya aplikasi P-network, tetap saja yang namanya kuota kita beli. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya, toh yang namanya usaha tentunya ya bisa kita download, kemudian kita klik, siapa tahu aja ya. Siapa tahu ini berhasil. Gitu aja, nggak usah repot teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara untuk masalah cryptocurrency, ya tentunya ini luar biasa banget ya. Holdernya banyak banget teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman itu tahulah koin-koin mecin, pasti nggak akan nyia-nyiakan ini teman-teman ya. Proyek-proyek ini nggak bakal disia-siain ya. Sayang. Ya walaupun memang tokennya belum ada, kemudian walaupun memang untuk si koinnya belum ada, tetapi untuk si Pinetok ini luar biasa untuk holdernya ya. Kita lihat holdernya ya dulu. Ya, ketika holder itu banyak, maka koin tersebut akan sukses ya di lapangan. Ya, gitu ya, nggak usah repot-repot. Buat teman-teman semua, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang mengalami hal yang serupa, sudahlah teman-teman ya, nggak usah dipaksa. Ya, untuk mengklik tanda lightingnya, nggak usah dipaksa. Toh nantinya pada ujung-ujungnya ketika memang si Pinetok ini berhasil, kemudian sudah listing, ada di market, ya, ada di market manapun, kemudian harganya pun mahal, ya, itu harta karun kita teman-teman ya. Mereka gimana pun pasti akan mengingat kembali ya. Dulu saya pernah menginstal aplikasi CPI Network ini dan kemudian hari ini harga Pi Networknya luar biasa sangat tinggi harganya. Misalkan seperti itu. Mereka pasti akan mengingat kembali masa-masa yang lampau ya, ketika itu dia menambang tetapi off, mereka pasti berusaha untuk mengingat kembali ya, karena itu harta karun yang tertimbun. Oke, buat teman-teman semua, intinya buat teman-teman semua jangan sampai ada pikiran yang lain-lain ya. Ya, misalkan jadi nggak semangat gitu kan ya untuk menambang. Kemudian juga ya selalunya teman-teman lihat aja ya di YouTube kan ramai banget ya tentang berita-berita untuk harga P-network, kemudian jaringan P-network, ada juga untuk yang ngebahas tentang sistem penambangan di kemudian harinya dengan menggunakan node maupun super node ya. Pokoknya semuanya itu dibahas di aplikasi si PI Network-nya itu. Kemudian bahkan dibahas di YouTube teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja searching ya. Di YouTube itu kan banyak banget ya. Sampai-sampai ya mungkin yang bikin bahagia itu ketika ngebahas tentang harga Pi Network. Ya walaupun memang sebenarnya kita dibilang halu, no problem teman-teman ya. Nggak apa-apa dibilang halu. Ya udah kalau misalkan dibilang halu nggak apa-apa, nggak usah terbawa-bawa.
Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, 15 menit berlalu. Jangan lupa di-share buat teman-teman semua, tetap semangat ya, istiqomah. Apa yang terjadi di kemudian hari kita nggak tahu. Mudah-mudahan usaha kita hari ini berbuah manis di penghujung hari. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.